Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayat Sumitra. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Video media pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah salah satu ornamen dalam pernikahan masyarakat adat Jawa, yakni kembar mayang. Dalam adicara panggih ini adalah acara pernikahan masyarakat Jawa. Ada satu tahapan yang diperlukan atau satu ornamen yang diperlukan, yakni kembar mayang. Kembar mayang ini dibuat sepasang untuk pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Kembar mayang ini terbuat dari daun kelapa yang masih muda atau janur yang diuntai menjadi beberapa bentuk. Kembar mayang ini juga dihiasi dengan bunga pinang serta dihiasi dengan dedaunan. Kembar mayang ini menggambarkan sepasang laki-laki dan perempuan. Secara filosofis, kembar mayang ini mempunyai nama, Dewan Daru dan Kalpandaru. Dewan Daru ini artinya wahyu pengayoman bagi pengantin laki-laki dengan harapan agar mampu mengayomi keluarga secara lahir dan batin. Sedangkan Kalpandaru artinya wahyu kelanggengan dengan harapan agar kehidupan pengantin ini panjang, langgeng, dan abadi selamanya. Kembar mayang ini dibuat sepasang memiliki makna filosofis, yakni podo karpe, podo pikire, podo katresnane, lan podo sekabeane. Ungkapan ini merupakan harapan agar kedua mempelai ini memiliki kesamaan tujuan, kesamaan pikiran, sama-sama cinta. Harapannya agar rumah tangganya ini langgeng, panjang umur, hingga maut memisahkan. Secara umum, kembar mayang ini bentuknya mirip seperti buket bunga dengan berbagai hiasan yang ada di dalamnya. Yang pertama ada hiasan berupa bentuk keris yang terbuat dari janur. Kemudian juga ada janur yang dibentuk seperti pecutan. Pecutan itu cambuk. Ada juga yang dibentuk seperti kupat luar. Kupat itu ketupat. Ada juga yang dibentuk seperti walang-walangan atau hewan belalang yang tersusun rapi, nantinya disusun rapi dalam satu untaian ditancapkan di batang pohon pisang atau gedebok pisang. Nah, batang pohon pisang atau gedebok pisang ini filosofinya adalah harapannya si pengantin laki-laki ini nantinya bisa menjadi penopang dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian janur atau daun kelapa muda ini yang berwarna kuning cerah mempunyai filosofi atau harapan agar dalam kehidupan berumah tangga ini selalu dalam suasana ceria atau bahagia. Kemudian hiasan yang berbentuk keris itu filosofisnya adalah harapannya agar pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ini selalu mawas diri, selalu mampu berpikiran atau mempunyai pikiran yang tajam. Selain itu ada juga bentuk pecutan atau cambuk. Ini sebagai perlambang manusia itu sebagai pribadi harus selalu berpikir optimis, kreatif, dan tidak boleh lengah. Jadi sebagai cambuk agar si kedua mempelai ini selalu mempunyai kemampuan yang tinggi. Yang terakhir itu ada bentuk seperti walang-walangan atau hewan belalang. Hewan belalang ini kan digambarkan lincah. Jadi harapannya si pengantin laki-laki dan perempuan ini punya sifat lincah dalam berperilaku ataupun berpikir. Bentuk yang terakhir adalah bentuk kupat luar atau bentuk ketupat sebagai perlambang agar manusia ini terbebas dari segala malapetaka. Dalam urutannya, kembar mayang ini dibuat atau disiapkan pada malam hari sebelum ijab kabul atau temu manten. Dibuat pada malam Midodareni. Pada saat tengah malam dilakukan proses panebusing kembang mayang. Jadi sebelum ijab kabul atau temu manten ini dilakukan adat atau ritual namanya panebusing kembang mayang, yaitu kegiatan dramatisasi dari keluarga yang akan menyelenggarakan upacara pernikahan. Panebusing kembar mayang ini diawali dengan mempelai wanita membuat permintaan kepada orang tuanya atau dalam hal pernikahan disiapkan kembar mayang. Kemudian sang ayah meminta kepada seorang yang bernama Sarayi Jati agar dapat mencarikan permintaan anaknya sampai dapat. Saraya Jati menyanggupi dan melalang buana.
sampai di desa situ tadi ada seorang yang dianggap pintar atau wiku bernama Wasito Jati yang memiliki sesuatu yang dicari oleh Saryajati, yaitu sepasang kembar mayang. Singkat cerita, setelah kembar mayang didoakan oleh Wasito Jati dengan beberapa bait tembang Dandang Gulo, Saryajati dapat meminjam kembar mayang untuk keperluan upacara pernikahan yang telah ditentukan, serta menyerahkan kembar mayang kepada kedua orang tua mempelai dengan catatan tidak boleh berhenti di tengah jalan, juga tidak boleh menoleh ke belakang. Setelah selesai hajatan, kembar mayang ini harus dikembalikan. Cara pengembalian kembar mayang yaitu dengan dibuang di perempatan jalan, atau bisa juga dilarung atau dilempar ke atas rumah mempelai. Selain sebagai ornamen atau elemen sakral dalam pernikahan masyarakat Jawa, ternyata kembar mayang ini juga memiliki beberapa mitos. Mitos-mitos yang berkembang di masyarakat Jawa antara lain mengenai kembar mayang ini, jika pernikahan masyarakat Jawa ini digelar tanpa kembar mayang, pernikahan tidak akan berjalan lancar. Kemudian ada juga mitosnya pernikahan akan tidak harmonis dan mudah bercerai. Ada juga mitos jika acara temu pernikahan dalam adat Jawa ini tanpa adanya kembar mayang dan kemudian si pengantin perempuan ini dalam keadaan hamil, maka mitosnya si pengantin perempuan ini akan keguguran. Ada juga mitos kembar mayang yang layu saat adicara panggih menjadi pertanda buruk pernikahan bagi kedua mempelai. Terlepas bahwa sebenarnya kembang mayang ini kan memang terbuat dari bahan yang tidak tahan lama, daun yang mudah layu dan dapat berubah karena suhu tinggi atau kering. Terlepas dari mitos-mitos tersebut, penggunaan kembar mayang dalam acara adicoro panggih atau pernikahan adat Jawa dalam masyarakat Jawa ini membuktikan bahwa masyarakat Jawa itu masih memegang teguh budayanya dan masih menganggap pernikahan itu sebagai sesuatu yang sangat sakral. Demikian pembahasan dalam video kali ini. Saya Iri, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.